Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah menonton channel YouTube aku, dan biar aku makin semangat membuat memori digital yang lainnya, boleh dong di-subscribe channel aku ini. Terima kasih. Ya, hari ini hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2020. Hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Jadi aku mau mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Saya pemuda, saya Pancasila. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas suatu topik, yaitu tentang kehidupan di Bali. Apakah orang-orang muslim di sini susah untuk cari makanan yang halal? Karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke aku nih kalau aku pulang maupun WhatsApp dan lain-lain. Contohnya kayak, "Bang, di sana susah nggak sih buat kita cari makanan yang halal gitu?" Kan kayaknya setahu aku banyak banget ya yang jualan babi. Oleh karena itu, yuk kita kupas tuntas di video kali ini. Jadi biar teman-teman lebih mudah membayangkan gimana sih lokasi tempat tinggal aku kesehariannya. Jadi aku di Bali itu ngekos di Jalan Batuyang. Itu tepatnya ada di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Nah, tapi Desa Batu Bulan ini masih berbatasan langsung dengan Denpasar ya. Jadi aku masih relatif dekat untuk bepergian kemana-mana. Oke, saatnya kita menjawab pertanyaan teman-teman ya. Hidup di Bali, susah nggak sih buat orang muslim mencari makanan yang halal? Jawabannya tidak sama sekali, atau mudah sekali untuk mencari makanan yang halal. Walaupun kita tahu bersama bahwa mayoritas teman-teman Bali yang beragama Hindu itu adalah menjadi kesehariannya untuk makan makanan yang kalau di Islam itu dianggap tidak halal ya, contohnya adalah babi. Tapi sepanjang aku ada di Bali, ini sudah masuk tahun ketiga, aku sangat mudah untuk mencari makanan yang halal. Nah, kenapa aku bilang mudah? Aku akan kasih bukti langsung nih ke teman-teman. Aku ngasih tahu dalam radius 3 km dari kosan aku ada seberapa banyak sih makanan-makanan yang insya Allah halal yang dijual gitu. Tapi nggak memungkiri juga ya, dalam radius 3 km tersebut juga bisa dihitung mungkin ada puluhan yang menjual makanan yang tidak halal, contohnya babi ya. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, kita hidup berdampingan. Jadi karena mereka lebih mayoritas, makanya yang jualan babi pun lebih banyak gitu. Di pinggir jalan ada yang jualan sate babi, babi guling, itu sudah sangat banyak di dekat kosan aku. Oke, bukti yang pertama. Di Jalan Batuyang, itu tepatnya di daerah kosan aku itu, sepanjang jalan sudah cukup banyak orang yang menjual makanan-makanan yang halal. Itu contohnya ada nasi kuning, ada lagi lamongan atau yang pecel lele gitu. Bahkan ada ayam-ayam fried chicken yang tepung gitu, kayak model brand yang besar itu gitu, juga banyak sekali tersedia di Jalan Batuyang ini. Nah, for your information juga, jadi di Batuyang ini menjadi salah satu daerah yang banyak ditinggali para pendatang gitu. Karena di sini menjamur sekali kos-kosan, kontrakan yang ditinggali pendatang-pendatang dari Jawa, dan yang mayoritas itu beragama Islam. Makanya di Jalan Batuyang ini itu banyak sekali yang menjual makanan-makanan yang insya Allah halal. Tadi kayak ada nasi kuning kalau pagi-pagi, lalu kalau sore ada lamongan, terus kalau pagi juga ada bubur ayam, ada bubur kacang hijau, itu tersedia banyak sekali di Jalan Batuyang.
Bukti yang kedua, jadi ini lokasinya masih sekitar hanya 2 kilometer dari kosan aku, tapi lebih dekat ke kantor aku sebenarnya. Jadi ini menjadi salah satu tempat pertama yang aku kenal sebagai tempat yang menjual makanan-makanan halal. Kenapa? Karena di situ itu kayak food court. Jadi itu seperti food court ya, tapi orang-orang sini lebih sering menyebut dengan senggol atau pasar senggol. Kenapa disebut itu? Mungkin karena tempatnya sempit gitu, jadi kalau kita mau beli makan harus bersenggol-senggolan dengan pembeli yang lainnya. Nah, di pasar senggol tersebut banyak sekali jenis makanan dan yang mayoritas penjualnya adalah berasal dari Jawa dan Madura. Dan ya dari situlah akhirnya aku menyimpulkan juga memang teman-teman di situ penjualnya kebanyakan kayak Islam menggunakan kerudung, jadi aku sangat yakin untuk beli makanan di pasar senggol tersebut. Lalu kayak apa sih pasar senggol tersebut? Nih ya, aku kasih videonya buat teman-teman semua. Nah, ini nih guys, food court yang aku maksud. Rame banget kan? Jenis makanannya macam-macam sekali teman-teman. Mulai dari pecel, nasi goreng, ayam penyet, pempek Palembang, jus, ada mie ayam bakso juga, aneka mie dan siomay, dan juga ada rujak cingur. Di sini juga disediakan meja-meja untuk makan loh. Nah, sebetulnya selain tadi di pasar senggol yang dekat kantor aku, ada pasar senggol yang lebih dekat dengan kosan aku. Itu tepatnya ada di terminal Batu Bulan. Tapi entah kenapa aku jarang beli makanan di sana ya. Tapi insya Allah nanti next kalau ada kesempatan aku akan bikin video. Lalu bukti yang selanjutnya adalah berbagai jenis makanan yang lainnya. Jadi ini penjualnya terpisah ya. Jadi dia kayak toko warung-warung yang terpisah. Buat teman-teman yang rindu dengan bakso Solo, di sini tersedia beberapa penjual bakso. Nah, ini contohnya yang pertama, ini dekat dengan kosan aku, masih dalam radius kurang dari 3 km ada bakso Solo. Selanjutnya nih ada lagi mungkin warung makan yang pasti ada di semua daerah di seluruh Indonesia. Apa tebak? Ya betul, warung makan Padang atau masakan Padang. Itu di sini juga cukup banyak tersedia. Jadi kalian nggak perlu bingung, buat yang kangen dengan masakan Padang, ini sudah tersedia. Nah, buat teman-teman yang mungkin kangen dengan makanan-makanan yang fancy, ini masih dalam radius kurang dari 3 km, ada juga pizza kayak Domino, kemudian ada Pizza Hut Delivery, ini ada di dekat kosan aku. Atau bahkan minuman-minuman hits yang kekinian itu kayak si boba, kayak kopi-kopi yang lain yang gaul-gaul itu juga tersedia di dekat kosan aku. Dan yang insya Allah mereka sudah halal ya, sudah tersertifikasi pasti kalau tempat-tempat makanan yang besar gitu ya. Terus ada juga nih pertanyaan, terus Lambang di sana pernah nggak makan yang nggak halal gitu? Kalau boleh jujur ya, sepanjang aku di Bali, kalau yang bener-bener literally makan babi, itu aku belum pernah. Tapi aku pernah makan di tempat yang menjual ayam, tapi ternyata di situ juga menjual babi. Dan ya itu menjadi kesalahan aku. Jadi aku makan di tempat yang menjual ayam, tapi juga menjual babi juga. Itu pengalaman aku. Dan setelah itu aku sudah berusaha untuk benar-benar teliti dan selektif, biar ya, karena kita tahu di agama aku ya, di Islam itu tidak boleh memakan makanan yang alatnya campur dengan kayak babi gitu loh. Terus sekarang berusaha untuk mencari makanan-makanan yang
halal gitu sih. Nah, itu tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua. Jadi, buat teman-teman di sana yang mungkin ada rencana untuk berhijrah, pindah ke Bali, atau teman-teman yang kebetulan mendapat pekerjaan yang penempatan di Bali, jangan khawatir. Karena di sini sekali lagi, sepanjang pengalaman aku di sini, sangat mudah untuk menemukan makanan-makanan yang insya Allah halal. Tenang aja, di Bali itu nggak semuanya babi. Jangan khawatir untuk tinggal di Bali. Di Bali itu enak loh. Sekian sharing aku pada hari ini. Buat teman-teman di sana, semoga sehat selalu dan boleh di-subscribe ya biar aku makin semangat bikin memori-memori digital aku. Terima kasih semuanya sudah menonton. I love you all.